Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan isi waktu di rumah dengan memijahkan ikan cupang koleksi saya. Saya udah punya beberapa koleksi, beberapa pasang koleksi ikan cupang. Dan pada kesempatan ini saya akan coba pijahkan sebanyak 8 pasang. Ini adalah percobaan terbanyak saya sejauh ini. Yuk kita coba. Yang pertama harus kita lakukan atau yang saya lakukan adalah memilih indukan cupang, jantan maupun betina. Bisa. Jadi satu ekor jantan akan dikawinkan dengan satu ekor betina pada wadah yang telah disiapkan. Pilihlah indukan yang sudah dewasa dan matang gonad. Pada cupang biasanya di usia sekitar 5 bulan ke atas. Pilihlah indukan yang berkualitas atau indukan yang paling bagus dari koleksi yang kita punya tentunya ya. Nah, gimana sih kita mengetahui ciri-ciri ikan yang sudah siap memijah atau dalam istilah biologisnya itu sudah matang gonad gitu ya, atau sudah siap dipijahkan, dikawinkan? Yang pertama, biasanya untuk jantan dicirikan dengan seringnya dia membuat gelembung di permukaan air. Kemudian selain tadi yang usianya sudah 5 bulan ya. Nah, untuk betina juga biasanya dia nampak buncit perutnya dengan warna putih ke kuning-kuningan. Semakin kuning warnanya itu menunjukkan kematangan gonad dari ikan tersebut. Artinya ikan tersebut sudah siap untuk dipijahkan atau dikawinkan atau di breeding. Setelah kita menyiapkan pasangan cupang jantan betina yang sudah terpilih, kita juga selanjutnya harus menyiapkan wadah atau tempat pemijahan. Tempat pemijahan bisa dari bahan yang bermacam-macam, bisa dari akuarium kecil, bak, dan tembok, kemudian juga styrofoam ya, ember, dan lain-lain. Nah, yang saya pakai adalah ember berukuran sedang. Usahakan embernya jangan terlalu kecil ya, agar mereka tidak terlalu sempit saat mengambil. Hal lain yang saya lakukan adalah mengisi air kira-kira setengah sampai 2/3 ember, kemudian menambahkan daun ketapang dan 1/3 sendok garam ikan. Nah, lalu dimasukkan ke wadah tadi ya, diendapkan selama 1 hari, dan yang terakhir adalah menambah styrofoam atau juga bisa plastik kecil yang fungsinya untuk menyimpan telur. Kita taruh itu di permukaannya, harapannya nanti gelembung dan telur dari si betina akan disimpan di wadah atau di tempat yang telah kita siapkan. Saya sudah menyiapkan 8 pasang cupang. Mudah-mudahan pilihannya nggak salah ya. Cupang yang sudah saya pilih
harus dijodohkan terlebih dahulu. Nah, penjodohan ini biasanya dilakukan dengan cara mendekatkan soliter, yang masing-masing soliter, jangan dicampurkan terlebih dahulu. Kita mendekatkan soliter masing-masing pasangan agar mereka bisa saling pandang-pandangan, bisa saling mengenal, agar nantinya mungkin tidak terlalu asing saat akan melakukan perkawinan. Langkah yang keempat adalah memijahkan ikan cupang. Cupang yang sudah kita pilih dan kita jodohkan sebelumnya. Nah, penjodohan ini bisa dilakukan selama setengah hari ya, atau ya banyak orang punya cara masing-masing sih, tapi yang saya lakukan ini saya jodohkan sekitar setengah hari biar cupang itu birahi gitu ya, sehingga mereka segera melakukan perkawinan. Nah, cupang yang kita telah jodohkan tadi segera kita masukkan ke tempat pemijahan yang berupa ember tadi ya. Nah, masing-masing pasangan menempati tempat pemijahannya sehingga terdapat 8 tempat pemijahan yang terisi oleh 8 pasang cupang. Biasanya saya masukkan itu ke dalam tempat pemijahan selama 2 hari atau 2 kali 24 jam. Seperti yang akan saya lakukan sekarang adalah akan saya simpan di tempat pemijahan selama 2 kali 24 jam. Jika cupang tersebut berjodoh ya atau terjadi perkawinan, maka nantinya akan menghasilkan telur-telur yang kemudian dibuahi oleh si jantan. Telur tadi dihasilkan oleh betina, nah kemudian dibuahi di luar tubuhnya ya, dibuahi oleh si jantan. Nanti si pejantan ini menyimpan telur yang sudah dibuahi tadi di gelembung atau busa yang telah mereka siapkan sebelumnya. Namun bisa juga ya terjadi tidak berjodoh atau mungkin tidak terjadi perkawinan. Hasilnya nanti akan kita lihat, atau cirinya mereka biasanya tidak nampak ada telur yang dibuahi, atau tidak nampak ada telur yang dibuahi di sekitar busa di permukaan tadi. Kita berdoa saja semoga
ikan cupang ini berjodoh dan bertelur. Dan jangan lupa untuk menutup ember tersebut ya, agar mereka lebih merasa lebih privasinya tak terganggu, sehingga nanti dapat melakukan perkawinan. Nah, kita biarkan selama kalau yang saya lakukan ya, yang saya lakukan itu selama 2 hari atau 2 kali 24 jam. Setelah 2 hari atau maksimal 3 hari ya, kita bisa mengangkat si betina dari tempat pemijahan untuk kita kembalikan ke soliter. Nah, pada fase ini tugas si jantanlah yang menjaga telur sampai kemudian dia menetas, telur terus menetas dan menjadi burayak. Nah, kita angkat dulu yang betinanya, agar konon ini ya, katanya si betina itu suka memakan kembali telurnya, makanya kita harus pisahkan, kita harus angkat dia dan disimpan di soliter. Nah, nanti si jantan ini akan menjaga telur tersebut ya sampai dia menetas dan merawatnya sampai si burayak dapat berenang. Biasanya yang terjadi adalah setelah menetas, burayak itu masih belum bisa berenang. Nah, kebanyakan mereka tenggelam. Nah, si jantan ini mengurusnya itu mengangkat si burayak yang tenggelam untuk disimpan kembali atau ditaruh kembali di permukaan air atau di gelembung-gelembung tadi. Nah, itu terus dilakukan sampai mereka bisa berenang secara bebas. Nah, fase itu kurang lebih terjadi sekitar 4 hari ya, maksimum 4 hari biasanya si burayak dapat berenang. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending.
yang kita pijahkan 6 pasang ya. Reviewnya nih 6 pasang berhasil kawin menghasilkan telur, 2 pasang lainnya tidak berjodoh dan tidak menghasilkan telur. Nah, bagaimana nanti selanjutnya, apakah telur-telur itu menetas menjadi burayak atau seperti apa, saya nanti siapkan di video lanjutannya. Makanya disimak aja video selanjutnya. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya, apakah cupang tadi yang berhasil bertelur itu telurnya menetas atau tidak. Itu di selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.